Ayo bekerja sama. Bab 234. Masalahnya sudah diketahui semua orang. Ingin menyelesaikannya secara kepribadian sudah tidak mungkin. Tidak peduli siapapun yang mengurusnya juga sama saja. Yos memberitahukan kemungkinan terburuk padanya. Kalau dia sudah menyuruh orang menyebarkan masalah ini, maka dia tidak akan memberikan kesempatan untuk keluarga Zhang berbalik. Walaupun Jerome ingin ikut campur, dengan kekuasaannya juga tidak bisa menahan masalah yang begitu besar. Tidak hanya korbannya adalah putri kepala polisi. Prawira tentu tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman penjara. Asalkan masuk, maka dia tidak perlu memikirkan untuk keluar lagi. Demian pasti akan menyuruh orang untuk mengurusnya dengan baik di dalam. Jen tidak tahu masalah begitu serius. Dulu Prawira juga tidak jarang melakukan hal seperti ini, dan semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Dia hanya mendengar kakek mengatakan kalau kali ini melibatkan orang yang berbeda, tidak akan begitu mudah dibereskan. Makanya dia memohon pada cucunya ini. Sekarang Yos sudah berkata seperti ini, masalah tidak mungkin bisa berubah lagi. Yos, apakah benar-benar tidak ada cara lain lagi? Kalau tidak bisa menyelamatkan Prawira, bagaimana dia menghadapi kakeknya yang mengerikan itu? Prawira si bodoh itu benar-benar selalu menyebabkan masalah saja. Bahkan tidak menyelidiki latar belakang orang dan langsung bertindak sembrono. Kali ini dia benar-benar sudah dalam masalah. Yos dengan tenang mengiyakan, termasuk menjawabnya. Yos, aku pergi menanyakan keadaannya dulu, nanti aku baru pergi mencarimu. Jen sama sekali tidak menyalahkan Yos. Bagaimanapun, Prawira sendiri yang menyebabkan masalah dan juga masuk dalam live. Sekarang ingin mencari relasi juga sudah sangat sulit. Setelah menutup telepon, Jasper yang sudah menahan begitu lama pun berkata, "Apakah otak wanita ini sebesar buah kenari? Dia benar-benar menganggapmu sebagai dewa yang bisa melakukan segalanya ya?" Yos sama sekali tidak peduli. Dia pun menaruh ponsel yang barusan dia beli di samping, kembali mengecek berkas. Jasper melihat Yos yang sudah tidak normal, tidak peduli apapun yang dia katakan. Yos hanya menganggapnya sebagai udara. Kalau tetap berada di sini, bukan dia yang gila, maka teman baiknya yang akan gila. Baiklah, sosial tidak bisa dilawan. Sudahlah, hidup kita memang melelahkan. Masalah akhir, aku yang akan pergi menyelidikinya. Di satu sisi, Jasper tidak tenang dengan si topi merah yang mungkin saja akan melakukan kesalahan. Di sisi lain, dia juga tidak tahan dengan rasa dingin yang terus dikeluarkan teman baiknya itu. Ruangan ini akan segera menjadi es besar. Di saat Jasper membalikkan badan, Yos tiba-tiba dengan dingin berkata, "Leo sudah berhasil mendapatkan bantuan Lucky," ucapnya. "Dasar!" Langkah kaki Jasper terhenti. Dengan tidak percaya berkata, "Sejak kapan Leo menemui Lucky? Bukankah dia menghalangi jalannya? Kenapa orang yang dia utus tidak mendapatkan kabar? Malah Yos yang tidak peduli apapun lebih cepat mendapatkan kabar darinya." Wajah Yos sama sekali tidak berubah. Hanya saja sepasang matanya menggelap dengan suara rendah dan membuat orang sulit membedakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Leo membuat sebuah jebakan dan mencari Kamiya. Walaupun mencari nona yang angkuh itu, Lucky juga tidak mungkin tidak mengetahui tujuan Leo. Mencari Kamiya memang adalah terobosan yang bagus, tapi Lucky juga bukanlah orang yang mudah dihadapi. Yos tersenyum dingin, lalu berkata, "Asalkan seseorang cukup kejam pada dirinya sendiri,
Tidak ada apapun yang tidak bisa dilakukan. Leo demi mendekati Lucky tidak hanya terluka, wajahnya mungkin saja akan cacat. Sengaja melukai wajah kirinya karena ingin sekaligus menutupi bekas luka yang memalukan itu. Dia mengira dengan begitu akan membersihkan semua masa lalunya. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Walaupun bekas luka itu hilang, juga akan selamanya terukir di dalam hati Leo. Leo benar-benar sangat kejam. Aku akan menyuruh bawahan untuk lebih memperhatikannya. Tatapan Jasper menjadi serius. Seseorang demi menggapai tujuannya bisa melakukan sampai seperti ini. Benar-benar adalah keberadaan yang mengerikan. Terhadap diri sendiri saja begitu kejam, apalagi menghadapi musuhnya. Tidak perlu, kamu pergi kabari Sugi saja. Yos memiliki rencana lain. Jasper berpikir sejenak dan berkata, kamu mengatakan Sugi yang dimanjakan itu? Sekarang pemimpin keluarga Sen adalah Lucky. Kamiya juga termasuk sangat dimanjakan. Mengenai Sugi, walaupun juga bermarga Sen, namun dia adalah anak dari istri kedua. Juga termasuk anak di luar nikah. Tidak hanya terus dikucilkan, dia juga hanya bisa berdiri sendiri di luar. Dia membuka perusahaan majalah di bangunan Hercules. Walaupun usahanya berjalan baik, tapi dibandingkan dengan keluarga kaya, dia masih sangat jauh. Sudah saatnya. Tatapan gelap Yos bersinar, mengatakan ucapan yang tidak dimengerti Jasper. Walaupun Sugi adalah orang dari keluarga Sen, tapi dia tidak akan bisa melawan Lucky. Kekejaman Lucky terlihat dari luar. Dia tidak peduli siapapun yang mengatainya dan tidak ada banyak orang yang berani mengatainya dari belakang. Di kota Ledong, keluarga Sen menguasai jalan bersih maupun mafia. Kekuasaannya itu sangat besar. Bisa dikatakan kalau hampir tidak ada yang bisa melawan mereka. Tidak tahu mengapa teman baiknya ini ingin membiarkan Sugi yang tidak berkuasa itu ikut campur dalam masalah ini. Tapi dia tahu teman baiknya ini memutuskan ini pasti ada alasan tersendiri. Sugi bukannya tidak memiliki kemampuan. Orang sepertinya yang tahu menyembunyikan kemampuan hanya kekurangan kesempatan. Dari dulu Yos sudah pernah menyapa Sugi. Mereka berdua secara diam-diam pernah bertemu beberapa kali. Sugi bukannya tidak memiliki kemampuan, hanya saja menyembunyikannya dengan sangat dalam. Perusahaan majalah hanya ditunjukkan kepada keluarga Sen, agar keluarga Sen merasa dia hanya begitu saja dan mengurangi rasa waspada. Yang kamu katakan memang benar. Namun, seorang Sugi ingin melawan keluarga Sen, bukannya tidak begitu masuk akal. Jasper tetap merasa tidak tenang. Tidak peduli seberapa hebatnya Sugi, tugas mereka kali ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Setengah jalan membiarkan orang masuk, tetap harus lebih berhati-hati. Yos mengerti pertimbangan Jasper. Walaupun Ibu Sugi sudah tidak ada, tapi Tuan Sen masih ada. Asalkan dia belum mati, pemimpin keluarga Sen setiap saat bisa digantikan. Yos, maksudmu adalah ingin Sugi merebutnya? Tatapan Jasper bersinar. Kalau ingin Sugi merebutnya dan bekerja sama dengan mereka juga bukanlah hal yang mustahil. Jari panjang Yos mengetuk meja dengan berirama, mengeluarkan suara teng-teng. Setelah begitu lama, dia perlahan berkata, "Tidak, dia ingin balas dendam. Membalas dendam untuk ibunya yang menyedihkan itu. Ibu Sugi bukan dengan rela menjadi orang ketiga Tuan Sen. Dulu, karena tampang Ibu Sugi mirip dengan cinta pertama Tuan Sen, dia pun menggunakan relasi untuk memaksa Ibu Sugi melahirkan anak untuknya.
Kalau bukan karena dia mengetahui masalah itu, dia juga tidak percaya Sugi ingin membalas dendam pada keluarga Sen. Dari gerak-gerik Sugi, dia bisa memastikan kebencian di mata Sugi bukan palsu. "Kenapa?" tanya Jasper tidak mengerti. "Masalah lain, kamu tidak perlu ikut campur. Kamu hanya perlu menghubungi Sugi saja." Yos tidak memberikan penjelasan yang jelas. Ini adalah perjanjian di antara dia dan Sugi. Jasper pun menganggukkan kepala dan tidak bertanya lagi.